Selamat pagi semuanya. Udah bisa dengar suara Ibu ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat. Jaga kesehatan semuanya ya. Situasinya lagi tidak baik seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutan materi yang kemarin tentang barisan dan deret. Kalau minggu lalu kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika ya. Hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri dan deret geometri. Oke. Kalau suara Ibu kurang jelas, mungkin nanti bisa chat di komennya ya, di chatnya. Oke, kita mulai dari barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Nah, ini kita lihat. Barisan geometri adalah barisan bilangan-bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antar suku yang tetap. Jadi kalau barisan aritmatika, kita mungkin sedikit flashback ya. Barisan aritmatika dia punya selisih antar suku, ya. Selisih jadi suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Tapi kalau barisan geometri dia punya namanya rasio. Rasio berarti nanti dibandingkan ya antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Contohnya gini. Ibu punya barisan seperti ini, ada 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lihat selisih antar sukunya beda, berarti dia bukan barisan aritmatika. Jadi dia adalah barisan, ya kalau nggak aritmatika ya geometri ya. Nah sekarang kita lihat dulu, apakah dia barisan geometri? Kita lihat ini kan kalau di barisan namanya U1 ya, U1 atau bisa juga disebut sebagai A. Ya. Kemudian ini adalah U2, ini U3, ini U4, U5, U6, sampai dengan UN ya. U keberapa kita nggak tahu. Nah, terus habis itu untuk mencari rasio ini tadi, ya, rasio itu bisa dengan suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Artinya gini, misalnya saya mau bandingin U2 per U1. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Ini hasilnya pasti akan sama dengan U3 per U2, U4 per U2, U5 per U2, U2, dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat ya, U2 per U1 itu kan 4 per 2, 4 per 2. Ini U3 per U2 sama 8 per 4. U4 per U2 berarti 16 per 8. Ini 32 per 16. Nah, hasilnya itu adalah 2. Sama-sama 2, semuanya nggak ada yang beda. Ya. Artinya dia merupakan barisan geometri karena memiliki namanya rasio ya. R-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, sekarang untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri itu ada rumusnya ya, tapi kan rumus itu nggak datang dengan sendirinya ya, pasti ada asal muasalnya, dia dari mana gitu. Nah, kita lihat dulu. Kalau U1 untuk mendapatkan U1 itu kan berarti A aja. Kita lihat di sini U1-nya A. Nah, kalau untuk mendapatkan U2 berarti kan A dikali dengan R. Ya. A-nya 2, R-nya tadi 2, berarti jadi 4. 2 kali 2 4. Atau di sini tak tulis deh. U-nya 2, A-nya 2. A kali R berarti 2 dikali 2. Bentar saya geser dulu. 2 dikali 2 berarti 4. Terus yang untuk mendapatkan U3 berarti jadinya A dikali R dikali R. Ya. Artinya berarti 2 dikali R-nya berapa tadi? 2 dikali lagi 2. Sehingga dapat 8. U4. Ini berarti A dikali R dikali R dikali R. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 16. Dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini polanya, ini kan berarti A ya. Ini A, ini tetap A. Ini berarti jadi
Bentar, saya tulis di sebelahnya aja. Ini A, ini berarti jadi AR, ya, karena R-nya sekali. Ini berarti jadi R-nya 2 kali nih. R kali R kan jadi R kuadrat ya. Berarti ini jadi AR kuadrat. Terus yang U4-nya berarti jadi AR 3. Nah, kalau kita perhatikan, di sini dia kan suku kedua, tapi R-nya pangkat 1. Ya. Suku ketiga, tapi R-nya pangkat 2. Suku keempat, tapi R-nya pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan ini, berarti kan ini misal buat dapat U5 ya. Buat mendapatkan U5, berarti kan sama aja AR pangkat 5 dikurangi 1. Sehingga nanti rumusnya dapatnya AR pangkat 4. Ya. Dengan kata lain, dari pola seperti ini, kita bisa dapatkan rumus UN-nya. UN sama dengan AR pangkat N-1. Gitu ya. Jadi rumus ini didapat dari pola barisan geometri itu sendiri. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke ini filenya. Nah, ini ya, udah Ibu tuliskan di sini UN sama dengan AR pangkat N-1. Oke. Sekarang kita lihat di contoh 1. Diketahui barisan geometri, tentukan rumus suku KN dan suku ke-10 barisan tersebut. Nah, jadi untuk menentukan rumus suku KN ataupun suku KN-nya, berarti hal pertama yang harus kalian tentukan adalah nilai. Kalian harus nulis nilai A-nya dulu ya. Nilai A. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa di sini? 2 ya. Suku pertamanya 2. Berarti kita cari rasio, karena ini materinya barisan geometri, berarti rasio bisa didapatkan dengan U2 per U1. U2-nya 6, U1-nya 2. Jadi rasionya dapat 3. Ya. Kemudian untuk menentukan rumus suku KN-nya, berarti UN, tadi kan rumus umumnya ini ya, AR pangkat N-1. Nah, untuk menentukan rumus suku KN-nya, N-nya nggak perlu diganti, yang diganti adalah A dan R-nya. Jadi, UN sama dengan A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti dengan 3, N-1. Ya, sampai sini. Kemudian, ini, kalau bentuk perpangkatan ya, gini, saya ingetin dulu sedikit tentang materi perpangkatan. Kalau saya punya A pangkat M ditambah N, nah ini kan sama aja A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ya. Nah, di sini kan ada 3 pangkat N-1 ya. Ini kita tulis di sini ya. 3 pangkat N-1 ini kan sama aja 3 pangkat N ditambah min 1. Artinya di sini bisa kita rubah jadi 3 pangkat N dikali dengan 3 pangkat negatif 1. Ya. Ini kita ganti dulu di sini. UN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1. Nah, kalau pangkatnya negatif, supaya jadi positif, itu berarti, ini ke sini ya, supaya jadi positif berarti harus kita jadikan 1 per ya. Karena ada teoremanya bahwa A pangkat min M, ini bisa jadi pangkat positif kalau kita rubah jadi 1 per A pangkat M. Berarti di sini N sama dengan 2 dikali 3 pangkat N dikali dengan 1 per 3 pangkat 1. Jadi UN sama dengan, nah ini bisa kita kali ini. Si 2-nya sama si 1 per 3. Ya. Karena kan kalau yang ini ada pangkatnya. Jadi kita bisa kali yang 2 kali 1 per 3-nya. Jadi 2 per 3, 3 pangkat N. Jadi rumus suku KN untuk contoh 1 itu adalah ini. Ya. Oke, setelah kita dapat rumus suku KN-nya, kita bisa tentukan suku ke-10-nya. Suku ke-10 berarti N-nya 10 ya, U10 ya. Ini ya, Ibu tulis di sini. U10 sama dengan, berarti N-nya bisa kita substitusi dengan 10. Tadi kan rumus UN-nya udah ketemu nih, yang ini. Nah, N-nya tinggal diganti aja dengan 10. Jadi 2 per 3 dikali dengan 3 pangkat 10. Ya. 2 per 3 dikali 3 pangkat 10. Berarti 2 per 3 dikali dengan 3 pangkat 10 berapa ya? Coba kita hitung dulu. 59.000
0,49 ya. Nah, ini berarti bisa kita kerjakan. Ini dibagi dulu dengan 3, baru dikaliin sama 2, nanti hasil akhirnya akan kita dapatkan 39.366. Jadi U10-nya adalah ini. 39.366. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada sebenarnya ada nomor 2 lagi ya. Nanti bisa. Kenapa ini catnya? Saya tidak mengerti bahasanya ya. Oke, untuk contoh 1, yang nomor 2 nanti bisa dicoba sendiri. Ya. Sekarang kita lanjut dulu ke contoh 2. Saya macam ni. Ini ujuk corona aja nah. Suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 27 dan 3. Tentukan rasio dan suku ke-8-nya. Berarti untuk apa namanya menentukan suku ketiganya, kita tulis dulu nih. U3-nya sama dengan 27. U5-nya sama dengan 3 ya. Ini. Nah, U3 itu kalau di kalau di geometri rumus untuk U3 berarti kan kalau menilai wakil kita lihat dulu di sini ya. Saya tulis lagi tadi rumus UN-nya AR pangkat N-1. Berarti untuk U3 berarti rumus UN-nya jadi AR pangkat 2 ya. Karena N-nya kan 3. 3 kurang 1, 2. Jadi AR pangkat 2. Mungkin yang tadi lagi ngobrol bisa di mute dulu ya suaranya ya, karena biar teman-teman yang lain nggak keganggu. Ngobrol. AR pangkat 2 sama dengan 27. Nah, kita punya ini ya. Kemudian untuk U5-nya berarti rumus UN-nya jadi AR pangkat 4 sama dengan 3. Oke? Mungkin saya mute all dulu ya. Nanti kalau ada waktunya untuk ngobrol, untuk bertanya, saya nyalakan lagi. Biar nggak keganggu. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, kita udah tahu nih rumus untuk U3 dan U5 ya. Seperti ini. Setelah itu untuk menentukan rasionya, nah, kita bisa menggunakan perbandingan antara suku kelima dan suku ketiga. Boleh suku kelimanya dibandingin sama suku ketiga, boleh juga suku ketiganya dibandingin sama suku kelima. Ya, bebas ya ini ya. Nah, di sini saya mau coba bandingkan dari kedua hal ini. U5-nya mau saya bandingkan dengan U3. Berarti artinya tadi kan U5-nya AR pangkat 4, U3-nya AR pangkat 2. Nah, U5-nya ini kan tadi 3 ya. U2-nya 27. Nah, gini. Nah, ini kan sama-sama punya A nih. Kita bisa coret. Terus kalau pembagian bilangan berpangkat, masih ingat? Jadi kalau saya punya sini saya kasih coretan sedikit ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti pangkatnya bisa dikurangi. Ya. Berarti jadi di sini kita punya R pangkat 4 min 2. Sama dengan 3 dibagi sama 27. Bisa sama-sama kita bagi dengan 3. Ini jadi 1, ini jadi 9. Ya. Jadi 1/9. Kemudian ini jadi R pangkat 2 sama dengan 1/9. Ya. Lalu untuk mencari R-nya berarti sama dengan akar 2 dari 1/9. Berapa hasilnya? Akar 2 dari 1/9 berarti 1/3. Ya. Gitu. Jadi udah ketemu nih nilai rasionya. Rasionya adalah 1/3. Nih. Kemudian mau dicari apa tuh? Suku ke-8. Berarti sebelum kita mencari suku ke-8, kita harus cari dulu nilai suku pertamanya ya. Karena kan kalau mau nyari UN berarti butuh A sama butuh R. R-nya udah tahu. N-nya tapi belum A-nya tapi belum tahu ya. Berarti di sini aja nih Bu tulis. Karena R-nya udah ketemu 1/3, berarti R-nya ini bisa kalian substitusi. Boleh ke U3, boleh ke U5. Di sini Ibu coba substitusi ke U3 ya. U3 kan gini rumusnya. AR kuadrat sama dengan 27.
Nah, di sini A, R kuadrat, R-nya tadi sepertiga, kita bisa ganti dengan sepertiga, pangkat 2 sama dengan 27, ya. Berarti A dikali dengan 1/3 kita kuadratkan, itu hasilnya 1/9, sama dengan 27. Lalu, berarti nilai A-nya sama dengan 27 dibagi, karena kan ruas kiri kita bagi 1/9, ruas kanan juga kita bagi 1/9 ya. Dibagi dengan 1/9. Atau kalau mau kita ganti jadi kali, ini kan berarti sama aja dikali 9/1. Berarti berapa nilai A-nya? 27 kita kaliin dengan 9. Hasilnya adalah 243. Oke. Nilai A-nya udah tahu, nilai R-nya udah tahu, maka kita bisa cari nih nilai U8 ya, suku ke-8-nya nih tadi. Jadi, sini ya, U8 sama dengan rumusnya, berarti AR pangkat 7 ya. Kan tadi 7-nya didapat dari 8 dikurangi 1. Kita tinggal ganti A-nya 243, dikali R-nya 1/3 pangkat 7. Ya. Berarti sama dengan 243, 1/3 kita pangkatkan 7. Coba kita hitung dulu. 2100, ini 2187 ya. Nah gini, bisa nggak 2187 kita bagi dengan 243? Bisa ya. Jadi ini kita coret dengan ini hasilnya 1, ini hasilnya 9. Jadi U8-nya adalah 1/9. Gitu. Itu ya. Oke, sebentar. Mungkin sambil ngecek jawabannya. Soalnya Ibu juga sebenarnya udah nulis jawabannya di PDF yang Ibu share di Google Classroom. Bentar ya, sambil ngecek lagi. Oke, sebentar. Mana nih belum kebuka. Kita lihat dulu ya. Ini ya, R-nya 1/3. Oh, U8-nya dapatnya 1/27. Ada yang salah berarti. Bentar. Mungkin ada yang apa namanya? Ada yang keliru nggak ya di sini? Coba kita lihat dulu ya. AR kuadrat A-nya sama ya, R-nya udah ketemu sama 1/3 dengan yang di PDF tadi. AR kuadrat 27 kali 9, 243. Mungkin di sini, oh ini salahnya di sini. Nanti bisa Ibu benerin dulu ya untuk diralat di Google Classroom-nya. Nanti Ibu upload lagi yang benarnya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Ini jadi jawabannya udah bener yang di papan ya. Kita lihat lagi ke materi yang berikutnya, ada suku tengah. Ini sebenarnya ada soal tadi ya, ada soal nomor 2, nanti bisa dicoba. Sama caranya dengan yang sebelumnya tadi. Nah, kita lanjut dulu ke suku tengah. Suku tengah barisan geometri. Rumus suku tengah barisan geometri jika N ganjil. Jadi suku tengahnya itu bisa dicari ketika N itu N apa sih? N itu banyaknya suku ya. Banyaknya suku itu jumlahnya ganjil. Ya, ini caranya UK sama dengan suku tengah ya. Suku tengah sama dengan akar dari suku pertama dikali dengan suku terakhir. Nah, suku terakhirnya di sini disimbolkan sebagai 2K-1. Oke, sekarang kita praktek langsung ke soal. Contoh 3, diketahui barisan geometri 1/8, 1/4, 1/2, 1 sampai dengan 128. Banyaknya suku pada barisan geometri ini adalah ganjil. Nah, dia sebut nih, ganjil. Tentukan suku tengahnya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh U1-nya dulu.
A ya, A atau U1 berarti 1/8. Kemudian suku terakhirnya yang kita simbolkan dengan U2K-1, suku terakhirnya ini ya, 1/8 ini suku terakhirnya, ini tadi suku pertamanya, 128. Kemudian untuk mencari suku tengahnya, berarti tinggal kita cari aja, ini jawaban yang A, UK sama dengan akar dari U1-nya 1/8 dikali dengan suku terakhirnya 128. Ya. Nah, ini bisa kita coret nih. 128 kita bagi dengan 8. Ini 1, ini berarti 16 ya. Berarti UK-nya sama dengan akar dari 16. Sama dengan 4 ya. Itu. Oke, berarti suku tengahnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaan yang kedua, suku keberapakah suku tengahnya? Nah, suku keberapakah suku tengahnya? Berarti kita bisa ingat-ingat dulu tadi rumus UN untuk geometri. Kan rumusnya ini ya. Nah, kita kan mau tahu dia tuh urutan yang keberapa sih suku tengahnya itu. Berarti caranya dengan menganggap si UK-nya ini adalah UN ya. Jadi kita tulis dulu di sini UN-nya adalah 4. Nah, kita mau tahu nih si 4 ini urutan keberapa sih sebenarnya gitu ya. Berarti kita masukin ke rumus pangkat N-1 sama dengan 4. Kita ganti A-nya. A-nya 1/8 dikali dengan R. Oh, R-nya belum dicari ya. Kita cari dulu nilai R-nya. Ini ya. Nilai R-nya berarti bisa dicari dengan U2 per U1. U2-nya berapa? U2-nya 1/4. U1-nya, ini U2 ya. Ini U1. Berarti U1-nya adalah 1/8. Ya. Berarti kalau 1/4 dibagi 1/8 itu sama aja 1/4 dikali dengan 8/1. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti rasionya 2. Kita masukin ke sini. 2 pangkat N-1 sama dengan 4. Oke. Kemudian ini sama seperti yang tadi ya. Kalau ada 2 pangkat N-1 berarti sama aja 2 pangkat N dikali dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 4. Ya. Nah, ini 2 pangkat negatif 1-nya bisa kita ganti jadi setengah ya. 1/2 pangkat 1. Jadi 1/8 dikali 2 pangkat N dikali 1/2 pangkat 1 atau 1/2 sama dengan 4. Ya. Berarti di sini, ini saya lanjutin di sebelah sini ya. 1/8-nya ini bisa kita kali dengan setengah ya. 1/8 kalau dikaliin sama setengah kan jadinya 1/16 dikali 2 pangkat N sama dengan 4. Ya. Berarti untuk mendapatkan N-nya, kita bisa sama-sama bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 1/16 ya. Jadi 2 pangkat N sama dengan 4 dibagi 1/16. Jadi 2 pangkat N sama dengan 4 dikali 16/1. Ya. 2 pangkat N sama dengan 4 kali 16/1 berarti 64. Ya. Nah, di sini untuk mengetahui nilai N-nya berarti 2 pangkat N sama dengan 64 tuh 2 pangkat berapa? Ayo. 2 pangkat 6 ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 6. Jadi suku tengahnya tadi adalah suku ke-6. Gitu? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke C. Kalau mau tanya mungkin bisa raise hand ya. Atau mungkin komen. Boleh chat juga. Oke. Kemudian untuk yang C, berapakah banyak suku barisan itu? Nah, untuk menentukan berapa banyak sukunya, kita lihat suku terakhirnya. Suku terakhirnya tadi berapa sih? 128 ya, suku terakhirnya. Berarti kita tulis dulu di sini. UN sama dengan 128. Kita ingat lagi rumus UN tadi. UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi sebenarnya nomor poin B sama C itu cara pengerjaannya sama ya. Cuman bedanya
Kalau B tadi kan ditanyain urutan suku tengahnya. Kalau yang C ini ditanyain banyak sukunya atau apa namanya? urutan terakhir sukunya itu ada di urutan keberapa gitu kan ya. Berarti di sini 128 sama dengan A-nya kita ganti dengan 1/8 dikali R-nya tadi 2 ya dapatnya ya. 2 pangkat N-1. Berarti sama aja 128 1/8 ini berarti 2 pangkat N 2 pangkat min 1. Jadi 128 min 1 jadi 1/2 ya. Jadi 128 1/16 dikali 2 pangkat N. Oke, kita bagi sama-sama dengan 1/16. Jadi yang kanan bisa dibagi dengan 1/16 sama dengan 2 pangkat N. Kita kali nih jadinya ya. Kalau dibagi kan kalau dirubah jadi kali dibalik ya. Jadi 16/1 sama dengan 2 pangkat N. Kemudian kita kali nih 128 dikali dengan 16 hasilnya adalah 2048 sama dengan 2 pangkat N. Nah, berarti N 2048 ini sama aja 2 pangkat berapa sih? Kalau kita hitung, kalau kalian cek lagi di kalkulator, itu sama aja 2 pangkat 11. Ya. Jadi nilai N-nya adalah 11. Karena kan ini yang mau kita cari ya. N-nya adalah 11. Ini. Nah, gitu deh. Jadi banyaknya suku pada barisan tersebut ada 11. Oke, itu untuk suku tengah. Oh ya, ini remaining time-nya tinggal 7 menit 40 detik ya. Nanti kalau Zoom meeting-nya keluar, bisa join ulang. Gitu ya. Oke. Sebentar, saya mau lihat. Ada chat satu. Apa ini? Salah Nomor kirim 3. tadi, Bu. Gimana? Gimana? Halo? Ada yang ngomong? Oh, iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ketiga, sisipan pada barisan geometri. Sama seperti di aritmatika, di geometri juga ada namanya sisipan suku-suku ya. Jadi gini, di antara dua bilangan disisipkan K buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Maka nilai rasio barisan geometri yang terbentuk dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini ada rumusnya. Nah, jadi yang harus dicari sama ya kalau di aritmatika kalau menyisipkan bilangan berarti yang dicari adalah beda atau selisih barisan yang baru yang udah terbentuk setelah disisipkan. Kalau di geometri juga kita harus melihat rasio yang baru setelah disisipi bilangan ya. Nah, kita lihat dulu catatannya di sini. Jadi catatannya untuk K genap nilai R aksen atau rasio yang baru yang diperoleh hanya ada satu kemungkinan. Jadi kemungkinannya cuma ini doang ya. Tapi kalau K-nya ganjil kemungkinannya ada 2 ya. Beda barisannya ada 2, ada ini sama ada ini gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi ke soal, ke contoh ya. Contoh soal. Bentar. Kita salin dulu rumusnya tadi apa? R aksen sama dengan akar K plus 1 dari R. Ini ya, biar kalian nggak bolak-balik lihatnya. Nah, ini tadi rumus sisipannya. Oke, kita lihat. Di antara bilangan 7 dan 224 disisipkan 4 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Carilah rasio dari barisan geometri yang terbentuk. Berarti kita kan tahu nih, U1-nya 7 ya, suku pertamanya 7. Ini taruhlah ini U1. Ini suku terakhirnya atau UN-nya ya. Kemudian 4 buah bilangan, berarti ini K. Nah, ini kan K-nya genap ya. K-nya genap berarti kalau kita lihat catatannya tadi,
kalau K-nya genap berarti kemungkinan beda barisan yang barunya, kemungkinan rasio barisan yang barunya itu cuma 1 ya. Yang ini tadi loh yang catatannya. Nah tadi saya lihat dulu ya. Nih, untuk K genap nilai R aksen yang diperoleh hanya ada 1 kemungkinan, yaitu yang positif doang. Oke, sekarang kita cari dulu. Apa namanya? Carilah rasio dari barisan geometri yang terbentuk. Oke, sebentar. Kita lihat di ininya. Oh, ini kita anggap sebagai U2 ya. Sorry. Ini buralat sedikit. Jadi ini diketahui U1 dan U2 ya. Jadi kita cari dulu rasio awalnya. Karena kan awalnya ada 2 bilangan doang nih. Kita cari rasio awalnya berarti U2 dibagi dengan U1 ya. Jadi 224 kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah berapa nih? 224 dibagi 7, 32 ya. Nah, itu. Kemudian disisipkan ke bilangan. 4 bilangan. Berarti K-nya 4. Habis itu kita tinggal cari deh R aksennya berarti akar dari sama dengan akar dari ini tadi 4 ya. 4 plus 1 yang di sini berarti 32. Berarti atau sama aja ini kita tulis 5 akar 5 dari 32. Akar 5 dari 32 itu berapa? Atau 32 itu berapa dipangkatkan 5? Ada yang tahu? 2. 2 betul sekali. 2 ya. 2. Ya. Jadi R aksennya adalah 2. Ya, itu untuk barisan geometri. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Ini ada yang hadir berapa sih? Saya lihat dulu ya. Ada 21. Lumayan. Oke. 2 menit 18 detik lagi mati. Nanti join lagi ya. Karena di akhir nanti saya mau pertanyaan untuk barisan geometri. Kita lanjut ke deret geometri. Deret geometri. Deret geometri itu berarti kan jumlah ya, jumlah dari barisan geometri. Kalau tadi kita belajar barisan, sekarang belajarnya deret. Deret adalah jumlah dari barisan geometri. Nah, sekarang kita lihat ada 2 nih rumusnya. Yang pertama untuk R-nya lebih dari 1, yang kedua untuk R-nya kurang dari 1. Nah, sekarang kan gini. Ada rumus, pasti ada asalnya ya, dari mana datangnya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ada gitu. Nah, ini untuk mencari rumus SN-nya, sebenarnya ini mau pakai rumus SN yang manapun, itu nanti hasil, misalnya kalian lupa nih rumusnya, terus mau ingat-ingat satu rumus saja yang atas. Yang bawah lupa rumusnya apa. Nanti kalau ketemu soal dengan rasio yang kurang dari 1, mau pakai rumus yang pertama, itu bisa juga digunain. Nanti akan ketemu hasil yang sama, sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita buktiin dulu rumus dari SN-nya ya. Jadi kalau saya punya U1, kemudian ada U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, ini kan U1-nya ini rumusnya adalah A. U2-nya adalah AR. U3-nya adalah AR kuadrat. UN-nya berarti tadi rumusnya AR pangkat N-1. Ini nanggung ya, less than 1 minute. Sebentar ya, nunggu mati dulu nanti masuk, saya jelasin lagi. Sebentar. Less than 1 minute. Bentar ya, oke, record. Ya. Oke, kita lanjutin dulu ya pembuktian rumusnya tadi. Nah, ini kan ada AR kuadrat, AR pangkat N-1. Nah, untuk menemukan rumus SN-nya itu tadi,
Berarti kan Sn sama dengan suku pertama, ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah sampai dengan AR pangkat N-1 ya, untuk mencari Sn-nya. Kemudian apa namanya? Ini kan semua punya A ya. Semua punya A, kita keluarin A-nya. Jadi Sn sama dengan A 1 plus, nah ini kan A-nya udah keluar. Jadi tinggal 1, terus AR, A-nya udah keluar, tinggal R. AR kuadrat, A-nya udah keluar, tinggal R kuadrat. Ditambah dengan R pangkat N-1. Kapan lu ke MIPA? Udah bener IPS lo kau ya. Ya, pindah ya. Oke, bisa di-mute dulu yang ngobrol. Oke. Kemudian setelah A-nya kita keluarkan, ini apa namanya? Kedua ruas kita kalikan dengan R. Ya. Kedua ruas kita kalikan dengan R. Jadi ini kita punya RSN sama dengan AR 1 plus R plus R kuadrat plus titik-titik plus R pangkat N-1. Nah, kemudian setelah kedua ruas kita kalikan dengan R, R-nya kita masukin ke dalam kurung ya. Yang sebelah, yang ruas kanan R-nya kita masukin ke dalam kurung. Jadi RSN sama dengan A. Nah, ini R-nya kita masukin. Jadi semuanya punya tambah R-nya ya. R tambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 ditambah dengan, nah ini, kalau R pangkat N-1 kita tambahin dengan R, itu jadinya R pangkat N. Nah, tahu ya kenapa? Karena kan gini ya, saya tulis di atas ini ya. R pangkat N-1 dikali dengan R pangkat 1. Nah ini kan pangkatnya kalau dikali berarti pangkatnya ditambah ya. R pangkat N-1 tambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0. Jadi tinggal R pangkat N. Ya. Oke, sampai sini. Kemudian, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan SN. Jadi kalau mau melakukan operasi di ruas kiri, ruas kanannya juga harus, biar adil. Ya. Gak boleh kalau cuma ruas kirinya doang. SN sama dengan A, R plus R kuadrat, plus R pangkat 3, plus titik-titik, plus R pangkat N. Ini juga dikurangi dengan SN. Nah, sekarang kita ingat lagi rumus SN tadi apa sih? Yang di atas ini ya. SN adalah ini. Ya kan? Oh, kita pakainya yang bawahnya aja, sorry. Kita pakainya yang ini, SN-nya. Nah, ini kita tulis ke bawah itu. Ke bawahnya ini. Jadi kita punya R, SN, dikurangi SN, atau ini SN-nya dikeluarin ya. Jadi kita punya gini, SN dalam kurung, RSN, berarti tinggal R, karena SN-nya udah keluar. R-1 sama dengan A. Nah, terus yang ini sama. Ini sama. Dikurangi dengan SN-nya tadi yang saya kotakin merah. Kita tulis di sini. 1 plus R plus R kuadrat plus titik-titik plus R pangkat N-1. Nah, gini. Nah, ini kalau kita operasikan nih, kita keluarin A-nya, ini kan sama-sama punya A nih. Yang ini punya A, yang ini punya A. A-nya kita satuin di depan. Jadi gini. Terus yang di dalam kurung berarti kan nanti saling habis ya. Saling habis gimana Bu maksudnya? Maksudnya gini, saya tulis ya ini ya. Di dalam kurung berarti kan gini. Ini tetap nih. Terus yang kurung yang di belakang karena ini tandanya minus, berarti kan masing-masing punya minus. Ya. Jadi minus 1, minus R kuadrat, minus titik-titik, minus R pangkat N-1. Nah, yang sebelah sini tetap ya, R-1. Kemudian, ini, kayak ini ya. R ini dikurangi R habis. R kuadrat, ini minus ya. Ini minus. R kuadrat dikurangi R kuadrat habis.
Nanti R pangkat 3 ini juga nanti setelahnya ini kan juga ada ya. R pangkat 3 habis. Terus tinggal apa di sini? Sisanya tinggal, oh ini nanti R pangkat N-1. Nanti sisanya tinggal gini. Sama dengan A, R pangkat N, Sn sama dengan R pangkat N min 1 per, opernya nanti. Ini sisanya tinggal ini. Kalau kita coret-coret nih tadi ya, udah habis operasinya. Berarti sisanya tinggal ini. Gitu. Nah, terus diapain Bu untuk rumus Sn-nya? Nah, ini jadinya Sn sama dengan ruas kiri kita bagi dengan R-1, ruas kanan juga kita bagi dengan R-1. Jadi ketemu deh rumusnya gini. Nah, ini kan yang ketemu yang rumus yang untuk R-nya lebih dari 1 ya. Untuk yang R-nya kurang dari 1 juga sama. Bisa nanti dibuktiin pakai ini. Atau lihat di Google ada ya. Itu udah searching-searching di Google ada banyak sumber-sumber yang membuktikan rumus ini. Nah, itu untuk tahu dari mana sih asal si rumus Sn-nya itu. Nah, ini ya. Terus kita lihat di sini ada contoh 5. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret. Nah, ini Ibu garis ya. Enggak. Jumlah 10 suku pertama. Berarti kita tentuin dulu A-nya. A-nya 1 ya. Terus R-nya, rasionya berarti bisa dengan 3 dibagi 1. Hasilnya 3. Kemudian kita bisa pakai yang mana rumus? Yang atas atau yang bawah? Sebenarnya sama aja ya, mau yang mana ya. Cuman kadang di buku tuh dibedakan ya untuk lebih mudah dalam kalkulasinya. Nah, di sini karena R-nya kan lebih dari 1, berarti kita bisa pakai rumus yang atas ya. Jadi S10 sama dengan A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti dengan 3, pangkat N-nya kan 10, kurangi 1 dibagi dengan R-1. 3 dikurangi 1. Jadi di sini kita punya 1 dalam kurung. Berapa 3 pangkat 10? 3 pangkat 10. Itu hasilnya 59.049. Kita kurangi dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, berarti ini 1 dikali dalam kurung tetap ya hasilnya ya. Jadi 59.048 kita bagi dengan 2. Bentar. 59.048 bagi 2 berarti hasilnya 29.524. Itu adalah jumlah 10 suku pertamanya. Oke, sebentar. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada soal lagi nomor 2, nanti bisa dicek ya. Bisa dicoba secara mandiri itu. Nah, itu tadi untuk deret geometri. Sekarang ada namanya deret geometri tahingga. Nah, untuk deret geometri tahingga ini sendiri, contohnya tuh gini, kayak misalnya kamu melemparkan bola. Nah, kan setiap melemparkan bola kan bolanya mantul terus ya. Nah, itu kan nggak tahu kita sampai berapa panjang lintasannya, itu kan sampai tahingga. Nah, itu bisa dicari menggunakan rumus S tahingga. Ini sebenarnya ada pembuktian rumusnya juga, cuman pembuktian rumusnya itu mungkin akan lebih baik dipelajari ketika kalian sudah belajar bab limit ya. Setelah bab barisan dan deret ini, nanti mungkin pas di limit Ibu akan ajarkan. Jadi kita gunakan dulu lah ya rumus yang ada dulu. S tahingga sama dengan A per 1 min R. Jadi contoh 6, kita coba ya. Hitunglah jumlah suku tahingga dari 1 tambah setengah, tambah seperempat, tambah seperlapan, dan seterusnya. Nah, ini berarti tentuin dulu A-nya. A-nya berarti 1 ya. Itu R-nya. R-nya kita bisa cari dengan U2 per U1. Berarti setengah dibagi 1. Yaitu hasilnya setengah. Ya. Kemudian kita tinggal masukin aja. Jumlah suku tahingganya berarti S tahingga sama dengan A per A-nya 1 per 1 dikurangi R-nya setengah. Jadi 1 per 1 dikurangi setengah berapa yo? Berapa? 1 dikurangi setengah berarti sama aja 2 per 2 dikurangi setengah ya. Hasilnya 1 per 2. Gitu. Berarti ini sama aja 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu sama aja 1 dikali 2 per 1. Yaitu hasilnya 2. Jadi jumlah S tahingga dari
deret ini adalah 2 gitu ya. Contoh lain untuk aplikasi deret geometri Tahinga tuh misalnya kalian ke ayunan. Nah, ayunan kan semakin apa namanya? Memantul itu ya, berayun terus itu juga bisa mencari panjang lintasan ayunannya itu dengan menggunakan rumus deret geometri Tahinga begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak. Gak ada? Oke, enggaknya gede banget. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau screenshot dulu, mungkin nyalakan ya kameranya ya. Kita foto bersama dulu. Nah, kan kelihatan nih mana yang cantik, ganteng ya. Kita belum pernah ketemu ya. Mungkin besok semoga pandeminya segera berlalu jadi kita bisa segera bertemu ya. Oke, sebentar. Sambil Ibu lihat partisipannya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, mungkin boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke. Gitu untuk hari ini jangan lupa untuk presensi di Google Form. Ibu tunggu hari ini maksimal jam 5 sore ya. Gitu. Terima kasih untuk yang hadir Zoom pada pagi hari ini. Semoga minggu depan bisa hadir lagi ya dan kita bisa belajar sama-sama gitu ya. Kalau ada kesulitan bisa langsung WhatsApp di grup ya. Mungkin kalau kesulitan materi biar kita bisa diskusi sama-sama gitu ya. Oke? Jangan lupa tugasnya yang minggu lalu. Yang belum ngerjain tugasnya minggu lalu. Ya, Bu. Udah ya? Oke. Kalau gitu udah. untuk minggu ini mungkin nggak ada tugas dulu. Tugasnya sekalian minggu depan. Gitu ya. Jadi 2 minggu sekali nanti Ibu tugas. Minggu ini tugasnya adalah belajar lagi. Gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Dadah. Terima kasih.